Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Laravel dan juga toolsnya, cara installnya, dan beberapa komponen dalam Laravel. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa buka sebuah modul yang saya rasa penting dan itu gratis ya, bisa diakses siapa saja, yaitu modul ini ya, Laravel untuk pemula yang ditulis oleh Vika Ridaul Maulaya dan bisa diakses pada URL yang tertera di atas atau mungkin nanti bisa saya cantumkan di deskripsi. Nah, jadi di sana dijelaskan pertama adalah ya persiapan toolsnya dulu, atau mungkin kita bisa coba ke bawah. Apakah ada? Oke. Oke, langsung ke install toolsnya terlebih dahulu saja, yaitu perlengkapan atau mungkin apa ya tools ya, hal-hal yang digunakan untuk menggunakan Laravel ya, baik itu ya, atau mungkin kita bisa sebut piranti perangkat-perangkat apa saja yang digunakan untuk mengaplikasikan Laravel. Mulai dari yang pertama, hal dasarnya yaitu text editornya. Nah, kita seperti biasa menggunakan Visual Studio Code yang sudah selama ini kita gunakan ya. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Visual Studio Code dipersiapkan saja, jangan biarkan kosong. Sebentar, saya new window. Oke, ini ya, biarkan kosong terlebih dahulu. Lalu foldernya jangan dipilih terlebih dahulu ya, jadi biarkan kosong. Lalu kembali lagi ke sini. Oke. Nah, selanjutnya adalah menginstal plugin-plugin yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Laravel. Jadi plugin ya atau ekstensi yang ada di Visual Studio Code yang akan kita install bisa memudahkan kita dalam mengaplikasikan atau menggunakan Laravel. Apa saja? Ya, seminimalnya mungkin bisa teman-teman lihat yang berada di layar. Nah, ini dia. Pertama, auto rename ini untuk HTML ya, jadi mungkin tidak perlu digunakan. Yang kedua adalah container jika mungkin tidak perlu. Codeium mungkin bisa dipertimbangkan, jadi dia akan memudahkan kita dalam mengetikkan atau mengetikkan kode. Lalu Composer jangan lupa. Kemudian ini IntelliPHP, Laravel GoToView, PHP, lalu PHP Intelligence, PHP Profiler, PostCSS, dan cukup sampai di situ. Silakan diinstal terlebih dahulu. Lalu setelah itu adalah menginstal web servernya, yang mana kita gunakan XAMPP ya, yang selama ini sudah kita gunakan XAMPP. Nah, di XAMPP, bagi yang belum menginstal silahkan install terlebih dahulu XAMPP, dan disarankan, ini ada catatan, sarankan menggunakan versi 8 ke atas, karena yang selama ini terjadi ya dari teman-teman saya, jika menggunakan versi 8 ke bawah itu terjadi error. Nah, silakan gunakan versi 8 ke atas atau lebih baik gunakan versi yang terbaru. Seperti itu. Lalu jangan lupa instalasi Composernya. Composer adalah ini dia, Composer. Ini cukup langsung arahkan ke sini, lalu di download versi yang terbaru juga. Gitu. Lalu lanjut. Nah, ini dia. Cukup udah sampai situ ya. Itu yang pertama, text editor atau Visual Studio Code dan juga ekstensinya. Lalu web server atau XAMPP.
Dan usahakan PHP-nya versi yang terbaru, versi 8 ke atas. Dan yang ketiga adalah Composer. Ya, begitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman, setelah toolsnya kita perkenalkan, yaitu sekarang kita ke instalasi Laravel-nya. Oke, jadi toolsnya pastikan terlebih dahulu sudah terinstall dan sudah terpasang di komputernya masing-masing. Lalu setelah itu kita akan menginstal Laravel-nya. Nah, install Laravel, mungkin kita langsung turun ke bawah. Nah, ini dia, di studi kasus. Cara membuat project Laravel. Ini dia. Jadi atau mungkin bisa langsung teman-teman buka di dokumentasi Laravel. Laravel. Coba gini. Nah, cukup akses laravel.com, lalu pilih dokumentasi atau get start, sama aja ya. Tunggu. Oke, silakan turun ke bawah sedikit. Nah, ini akan dijelaskan your first Laravel project. Di sana ada dua cara dalam menginstal Laravel. Yang pertama, langsung diinstal. Yang kedua, dia akan menginstal. Yang pertama akan memasang installernya terlebih dahulu. Baru yang kedua adalah membuat Laravel ataupun ya aplikasi Laravel lah kita sebutnya seperti itu. Nah, sedangkan yang sekarang kita akan menggunakan yang pertama saja. Jadi jauh lebih praktis ya. Gitu. Nah, teman-teman langsung saja kembali ke halaman desktop ataupun langsung ke file manager. Oke, pilih di tempat mana yang ingin pilih sebuah folder, terserah di mana saja. Kalau saya akan taruh di sini ya, di sini saya akan bikin folder baru. Ini dengan nama latihan Laravel. Oke, lalu masuk ke dalam dan langsung di sini klik kanan open in new terminal. Lalu tuliskan yang sudah tadi kita lihat bersama. Ataupun lebih gampang ya, kita langsung klik di sini, copy to clipboard. Oke, Ctrl V. Nah, ini pastikan terlebih dahulu. Jadi CD-nya atau disk-nya itu sudah terarah ke folder atau ya ke folder yang kita inginkan. Kalau misal memang ingin ditaruh di desktop, maka silahkan arahkan ke desktop. Jika cukup di file yang setelah desktop, silahkan arahkan ke sini. Nah, tapi saya akan mengarahkan ke sebuah file khusus untuk project ini. Seperti itu. Oke, seperti ini. Lalu di sini itu bebas namanya, boleh apa saja. Mungkin saya akan beri nama project latihan. Lalu klik enter. Ini sedang proses. Karena prosesnya biasanya cukup lama, saya akan pause videonya. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini ya, tulisannya application, case set successfully, dan ya semua ini sudah terproses. Berarti sudah selesai proses instalasi Laravel ke dalam project kita, dalam folder yang tadi kita pilih. Kita bisa cek di sini. Di folder tadi yaitu latihan Laravel. Nah, ini dia. Project latihan. Kalau kita buka ya di sini terdapat banyak sekali file dan juga folder. Yang di sini adalah ya kita akan menggunakan semua file ini dan folder ini walaupun tidak benar-benar semuanya, tetapi kita akan manfaatkan atau ya gunakan semua yang sudah ada. Tinggal kita tambahkan sedikit dan sesuaikan dengan keinginan kita. Langsung kita akan menuju ke Visual Studio Code. Nah, agar lebih mudah cara memilih foldernya, kita cukup seperti ini.
turun ke bawah. Nah, lalu mungkin kita bisa silang ya. Kembali lagi, ini diklik kanan, sama open in terminal. Nah, tetapi yang kita ketikkan adalah ini dia, kode spasi titik, yang dimana akan langsung diarahkan ke Visual Studio Code. Nah, yang pertama kan kosong, kita bisa silang. Langsung kita menuju yang kedua. Di sini sudah langsung diarahkan ke project latihan yang tadi, di mana isinya juga sudah tersedia di sini. Begitu. Nah, yang pertama kita akan mengenalkan, ini bisa kita close ya. Apa itu routing? Dan nanti selanjutnya kita akan menuju control dan view. Yang pertama adalah routing. Kita menuju ke modulnya. Coba pilih di bagian routing, silahkan, lalu kita akan baca bersama. Nah, jadi singkatnya, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi singkatnya adalah ini dia. Yang intinya ada di sini, root adalah yang digunakan untuk menghubungkan antara si user atau pengguna dengan aplikasinya. Jadi begini. Coba buka di pengenalan formula file. Nah, ini dia. Jadi yang dimaksudkan dengan tadi ya adalah ya, jadi ntar dia masuk ke dia tidak tercantum di sini. Jadi Laravel itu menggunakan MVC atau model, view, dan controller, yang dimana user ini berhubungan langsung dengan view. Jadi yang ditampilkan ke layar seperti yang ada di sini ya, ini dia semua ini, itu dinamakan view. Lalu cara mengatur view itu adalah controller. Jadi controller ini yang mengatur apa yang akan ditampilkan di view, bukan apa ya, maksudnya dia akan apa yang akan dikerjakan oleh tombol ini ataupun tombol itu, begitu. Lalu model, nah ini dia yang akan berhubungan langsung dengan database. Jadi singkatnya, controller ini penghubung antara view dan model, sedangkan model dia akan menghubungkan database dengan controllernya, yang mana nanti akan terhubung ke view, lalu user dapat menggunakannya. Sedangkan aktivitas user seperti mengklik atau menginput apapun itu akan diolah di controller, lalu controller akan memutuskan sesuai dengan perintahnya. Jika perintahnya hanya ingin langsung ditampilkan, maka dia akan langsung terhubung ke view. Jika akan diolah data terlebih dahulu, maka dia akan terhubung ke model, lalu masuk ke database. Ya, seperti itu. Seperti itu alurnya. Gambaran besarnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca-baca di sini ya. Oke. Jadi kembali ke routing. Jadi routing itu akan terfokus pada web PHP. Bisa juga di API, tapi sekarang kita akan fokus ke web PHP, yang mana dia ada di sini nih. Root web PHP. Nah, ini dia yang dimaksud. Oke. Kita tutup, kita buka aja nggak apa-apa. Yaitu ini nih. Jadi root ini fungsinya adalah ya dia akan mengarahkan ke URL mana, lalu URL tersebut itu akan tersambung ke fungsi yang mana dan berada di kelas yang mana. Singkatnya seperti itu. Nah, kalau ini kan kita lihat, ini dia tidak ada apa-apa ya, yang artinya setelah slash itu kosong, yang mana dia akan terhubung ke function, dan perintahnya adalah return view welcome, kembalikan ataupun tampilkan welcome. Welcome itu ada di mana? Dia berada di view, seperti yang kita bilang tadi, yaitu view ya, yang ditampilkan kepada user, berada di resource view welcome. Dia akan tersambung ke sini. Kalau misalkan kita klik Ctrl klik, nah dia akan tersambung ke sini. Begitu. Cara mengeceknya gimana?
kita langsung bisa akses aplikasi kita dengan cara pertama buka terminal, new terminal, lalu tuliskan php artisan serve, lalu klik enter. Nah, kita tunggu sejenak. Oke, sudah muncul. Lalu silakan kontrol klik ke ini dia. Semua ada di sini ya. Ini kontrol klik saja. Lalu buka web browser default kita. Nah, kita akan langsung dihubungkan ke sini. Kita silang salah satu. Oke. Nah, ini adalah yang dinamakan view tadi ya. Nah, view secara default atau otomatis atau bawaan itu ya seperti ini. Di sini terdapat documentation, Lara Cache, Laravel News, Vibrant Ecosystem. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Kalau kita lihat URL-nya, ya URL-nya seperti ini karena ini yang akan terhubung ke aplikasi kita. Nah, yang akan kita otak-atik untuk mengarahkan sebuah website, sebuah ya halaman itu seperti ini. Misalkan kita tambahkan lagi setelah ini, kita copy ya. Coba kita copy. Nah, misalkan ingin diarahkan ke yang lain, misalkan nama saya Fagi. Lalu welcome, view. Oke, begini saja. Semisal ya. Kira-kira apakah berhasil? Error ya, karena not found. Coba kita seperti ini saja. Kita coba yang seperti ini saja. Echo. Lalu hello. Hello titik koma. Nah, jadi ketika kita akses ini dia. Ketika kita akses /Faki, lalu fungsinya akan berjalan di mana perintahnya adalah echo hello. Save. Coba kita buka di sini. Kembali. Kita berikan /Faki. Lalu kita akses. Enter. Nah, ya tadi echo-nya tadi tampil ke sini. Jadi seperti itulah. Jadi semoga bisa dipahami. Nah, di sini dijelaskan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba. Kalau tadi kan mungkin kita cuman ya tidak dinamis ya. Sekarang kita coba dinamis. Jadi oke, pertama cukup ketikkan seperti ini dulu ya. URL-nya kita beri nama hello. Ya, tidak perlu hello atau lain, biar jelas saja. L-nya menggunakan 1. Lalu oke, di parameter fungsinya kita akan menggunakan nama ya, variabel nama, yang mana nama itu nanti akan ditampilkan di sini. Enggak, maksudnya nama akan diambil dari sini. Sorry. Jadi parameter ini mengambil nilai dari sini. Pertama kita akan menggunakan seperti ini ya. Nama. Oke. Sorry. Oke, ini dia. /nama. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Karena yang mana ini nanti akan tersambung. Lalu perintahnya adalah return. Oke, misalkan kata halo. Halo. Spasi. Titik. Nah, kita panggil parameter ya. Nama. Oke. Lalu titik koma. Sip. Lalu kita akan coba. Oke. Kembali. Coba kita ganti dengan hello ya. Jadi sesuai dengan yang ada di sini nih. Hello /. Nah, soal namanya ini bebas, mau siapa saja. Misalkan saya gunakan nama Bambang. Enter. Oke, maka akan muncul halo Bambang. Jadi yang ada di tengah sini
ini sesuai dengan yang ada dituliskan di atas. Sedangkan halo dan juga tanda serunya itu memang sudah kita tetapkan. Kita tuliskan di sini halo, dia akan selalu tampil. Dan juga ini juga akan selalu tampil. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke apa tadi? Controller. Oke. Coba kita ke controller. Nah, controller jadi begini. Kita bisa buka VS Code-nya, lalu kita klik app http. Di sini terdapat controller yang dimana dia ada controller bawaan. Ya, seperti ini. Ini dia bawaan ya. Base controller kan namanya. Ya, memang basicnya seperti ini. Nah, cara membuat controller baru itu bukan dengan cara seperti ini ya, bukan ya, karena ini nanti akan ribet mengaturnya. Cukup dengan mengetikkan di terminal ataupun di CMD-nya. Tapi saya sarankan menggunakan di CMD baru. Caranya seperti ini. Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Open in terminal. Seperti ini caranya. Lalu ketikkan semua yang ada di sini. Ataupun kita bisa copy dari sini nih. Dari dokumentasinya dengan cara mencari dulu controller. Nah, ini dia controller. Oke. Nah, sama ya. Cuman bedanya ada di sini yang menandakan ya, yang menandakan kalau ini bebas sesuai dengan keinginan kita. Dengan satu syarat, yaitu penamaannya yang pertama huruf besar, yang intinya di awal kata itu selalu menggunakan huruf besar sebagai sebuah kaidah. Seperti itu. Kemudian kita bisa gunakan ini ya, dokumentasinya, langsung diklik lalu di paste di sini, Ctrl V. Kenapa kita gunakan CMD luar, bukan terminalnya VS Code? Karena terminal VS Code masih berjalan sebuah perintah yaitu PHP artisan serve. Yang kalau kita tambah-tambah seperti ini sebenarnya bisa, cuman itu terlalu ribet ya. Jadi saya khususkan yang berada di terminal VS Code itu untuk menjalankan sesuatu, entah itu mungkin PHP artisan serve, ataupun misalkan kita gunakan Tailwind ya kita jalankan npm-nya ya, atau misal ada SAS-nya kita jalankan SAS-nya ya, dan atau mungkin yang lain lah. Oke, seperti itulah. Kembali. Nah, ini dia kita akan gunakan hal lain misalkan coba controller, lalu enter. Oke, ini dia katanya created successfully, yang mana dia berada di controller http app. Coba kita cek di app http controller, kita buka. Nah, sudah ada 2 controller. Yang ini adalah yang default, lalu yang coba controller ini adalah bikinan kita. Jadi si coba controller ini dia berisi sebuah fungsi-fungsi ataupun apalah nanti, yang mana dia akan menghubungkan si web PHP atau yang bernama routing ke view yang berada yang setelah ini kita akan bahas. Atau mungkin kita akan langsung bahas saja. Ini dia. Kembali ke modul, langsung ke view. Ini dia views-nya. Jadi view ini dia yang dimaksud view. Inilah yang akan ditampilkan ke halaman. Nah, view-nya itu berada di ini dia, resource view home.php. Kita lihat resource. Ini dia resource views. Nah, tadi kan baru ada welcome.php. Kita bisa bikin baru. Nah, untuk view kita membuatnya bukan dengan CMD ataupun terminal. Kita buat secara manual seperti ini. Cara membuatnya misalkan kita buat bebas. Hello saja. .blade.php. Enter. Masih kosong. Kita bisa tuliskan HTML sederhana. Title-nya hello. Lalu di sini mungkin bisa tuliskan H1.
hello world. Save. Nah, coba kita singkirkan dulu controllernya. Kita kembali ke web PHP. Lalu kita bisa ganti semua ini. Perintahnya kita hapus. Lalu ini juga kita hapus. Ini juga kita bisa hapus. Nah, hello ini tetap sama. URL-nya kita gunakan hello. Akan tetapi perintahnya adalah, ini saya hapus ya slash-nya. Oke. Perintahnya adalah return view. Nah, kalau yang welcome mengarah ke welcome, sedangkan yang sini kita akan arahkan ke hello.blade.php. Caranya sama seperti yang di atas, cukup tuliskan hello, lalu titik koma, sip, save. Kita coba. Harusnya yang muncul adalah tulisan hello world. Enter. Oke, sesuai ya. Hello world yang mana tadi berada di sini. Hello bed itu adalah tulisan hello world. Oke, begitu. Jadi itu adalah fungsi dari tadi kan sini adalah root, hello adalah view, dan controller ya, controller. Begitu. Kalau kita klik ke hello, dia akan langsung diarahkan juga ke hello.blade.php. Seperti itu. Nah, coba controller ini adalah ya mungkin berisi sebuah fungsi yang mana dia akan menghubungkan si routing yang ada di sini ke hello blade atau ke view yang ya, jika dibutuhkan, jika tidak dibutuhkan ya dia akan langsung menampilkan hal yang seperti ini saja. Nah, sekarang mungkin kita akan coba manfaatkan controllernya. Kalau sebelumnya kan tidak ya. Ya, dia langsung terhubung ke view ya. Sekarang kita akan coba controllernya. Nah, mungkin pertama kita akan menggunakan fungsi yang mana fungsinya adalah public karena dia akan digunakan di file yang lain. Caranya yang kita gunakan public function. Nama functionnya mungkin bisa kita gunakan test saja ya, karena untuk ngetes. Oke, lalu di sini muncul perintah. Perintahnya pertama adalah menampilkan nama ya. Return view. Yang pertama kita tampilkan adalah ini dia, halaman hello ya. Halaman hello ini berarti kita cukup tuliskan hello. Oke. Kalau sudah ada tanda seperti ini, underline berarti sudah terhubung ya ke sana. Lalu koma array yang pertama kita taruh di variabel name biar berbeda. Name nama koma tutup save. Oke, ini harusnya terhubung ya. Dia berada di root PHP. Oke, di sini belum ada, kita tambahkan dulu deh. Ups, salah. Nama di sini juga nama. Save. Lalu kita tambahkan di sini compact nama. Oke. Ups, ini salah. Ya. Oke. Oke. Tadi kita sampai sini, lalu kita coba bikin array, variable array dengan namanya. Mungkin kita sudah coba ya, tapi kita ulang lagi. Karena ternyata tidak berfungsi. Jadi kita harus samakan semuanya. Mulai dari sini. Nama. Oke, yang mana
ini variabel ini yang akan ditampilkan, lalu si dia akan tersambung ke sini nih, ke parameter yang ada di sini, nama. Dia akan mengisi parameternya. Yang namanya ini adalah argumen. Sedangkan ini tersambung ke sini. Nah, PHP nama. Dia akan tersambung ke sini mungkin. Yang nama dia diambil dari sini. Sedangkan nilai ini itu ngambil dari nama. Itulah kira-kira seperti itu. Oke, sudah. Yang mana nanti akan menampilkan di file hello.blade.php. Nah, ini nggak bisa ya, kenapa? Karena tidak sesuai, harusnya nama. Save dengan variabel nama. Coba deh. Kita ulangi, namanya adalah Ali mungkin. Hello Ali. Nah, muncul ya. Coba kita balik lagi ke VS Code-nya. Ke hello.blade.php, ini dia. Kan yang pertama hello world, ini sudah tampilannya seperti ini, tidak dinamis, ya enggak? Hello world ya hello world. Lalu my name is, ini adalah dari kita sendiri, tuliskan. Sedangkan yang berada di sini nih, ini baru dinamis. Ini adalah cara memanggil variabelnya. Bisa menggunakan echo, menggunakan PHP echo ya, bisa. Akan tetapi di Laravel ada cara yang lebih mudah, yaitu tinggal menuliskan double kurung, kurawal, lalu tuliskan nama variabel yang akan dipanggil dari web controller. Dari coba controller, yang mana dia ngambil nilainya dari web PHP. Dan akhirnya muncullah seperti ini. Begitu. Nah, itu dia teman-teman, kita sudah membahas apa itu routing dan juga apa itu view dan juga controller ya. Ya, singkatnya ataupun ya semoga yang bisa dipahami dari sekarang adalah bahwa ya konsep ini dulu lah, semoga bisa paham, yang dimana controller itu mengatur ya, dia penghubung antara model dan juga view. Sedangkan model dia akan mengatur routingnya, kemana dia arahnya, routing dan bla 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 bla, diatur ke controller. Controller dia akan mengarahkan ke view, begitu. Kalau memang arahkannya untuk menampilkan dia akan langsung tampilkan seperti itu. Dan bisa juga misalnya dia akan kembali mengolah, dia akan diolah ke model, lalu model akan mengembalikan controller, controller akan mengarahkan ke view yang akan ditampilkan ke user. Lalu user akan melakukan sesuatu yang mana dia akan berefek ke controller, dan begitu juga, dan itu akan berjalan terus menerus hingga selesainya aplikasi gitu, sampai ke ujung aplikasi. Gitulah, ini dia modelnya seperti ini. Nah, bisa dibuka di link yang saya akan cantumkan di deskripsi setelah ini. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam video ini. Jika penjelasannya juga kurang jelas, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.